Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Ayuning dengan NIM 11920606067, mahasiswa pendidikan biologi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar, zat aditif dan zat adiktif yang saya buat. Yang pertama yaitu identitas modul itu sendiri. Yang pertama penyusunnya itu saya sendiri. Lalu untuk jenjangnya yaitu sekolah menengah pertama. Dan untuk kelasnya itu ada kelas 8. Untuk alokasi waktunya itu 2 jam pelajaran ada di fase D. Untuk referensi itu sendiri yaitu dari ruang guru dan sumber penunjang PLPG tahun 2017. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan zat aditif dan zat adiktif. Lalu yang kedua yaitu peserta didik dapat membandingkan zat aditif dan zat adiktif. Yang ketiga ada peserta didik dapat menentukan zat aditif dan zat adiktif. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu materi dari zat aditif dan zat adiktif. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit saja, poin-poinnya saja. Yang pertama, zat aditif itu adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Contohnya itu bahan pewarna makanan. Lalu ada pemanis buatan, lalu ada pengawet, dan penyedap rasa. Yang kedua adalah zat adiktif. Zat adiktif itu semacam obat-obatan atau yang aktif apabila dikonsumsi oleh suatu organisme, dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu ada kopi, yaitu kafein ya itunya. Lalu ada nikotin. Nikotin itu terdapat dalam rokok. Lalu ada zat aditif narkotika. Ketika kita memakan atau meminum narkotika yaitu narkoba sekali, maka akan ketergantungan atau akan kecanduan. Lalu ada zat aditif psikotropika. Lalu di sini bisa dilihat dari gambar sini ada zat aditif alami dan zat aditif buatan yaitu sintesis. Lalu di sini juga ada bahaya dari zat aditif buatan. Itu bahaya dari pewarna makanan, lalu ada bahaya dari pemanis, ada juga pengawet dan penyedap rasa. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu kegiatan inti, yang ketiga yaitu penutup. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu yang pertama pendahuluan itu ada 3. Jadi si guru memberikan video mengenai zat aditif dan zat adiktif. Lalu siswa menganalisis dari video tersebut. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan video dan tadi di tujuan pembelajarannya itu ada 3. Nah, untuk kegiatan intinya itu ada orientasi. Nah, lalu ada mengorganisasikan. Lalu ada membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Lalu mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi. Untuk penutupnya itu ada refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini saya membuat LKPD tentang praktikum, yaitu model bahaya rokok bagi kesehatan dan dampak penyalahgunaan zat adiktif. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Lalu ada langkah kerjanya juga. Nah, ada hasil pengamatannya ini. Nah, untuk diskusinya itu ada 5 pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi. Untuk refleksi ini sendiri adalah apabila proses praktikum mendapatkan hasil yang kurang maksimal, maka akan dilakukan perbaikan pemahaman materi. Maka akan diulang lagi materi zat tersebut, zat aditif. Nah, untuk pengayaannya itu
yaitu apabila peserta didik telah memenuhi kriteria KKM. Ya, apabila si peserta didik ini sudah memenuhi kriteria KKM, maka peserta didik akan diberikan pendalaman materi berikutnya dan setelah dilaksanakannya praktikum. Untuk remedial yaitu apabila si peserta didik tersebut kurang dari standar KKM, maka di bawah KKM, maka akan dilaksanakan pembelajaran dan dibantu video pembelajaran dan diberikan soal. Jadi diberikan video iya, diberikan soal iya untuk latihan. Nah, untuk asesmennya itu ada penilaian kognitif, ada penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Di sini untuk penilaian kognitif itu ada ya ini bisa dilihat tabelnya. Untuk bentuk soalnya itu tadi esai, ini adalah soal, dan ini adalah kunci jawabannya. Lalu untuk nomornya itu ngurut. Nah, bobot nilainya itu 2, semuanya 2. Nah, jadi apabila semuanya betul, maka akan dikalikan 10. Apabila jumlahnya 4, maka akan jadi ketentuannya itu jumlah bentuknya dikali 10. Nah, ini adalah apabila peserta didik memenuhi nilainya itu kalau baik sekali 90 sampai 100, lalu yang baik 85 sampai 70, cukup 60 sampai 50, lalu kurang 40 sampai 30, kurang sekali 20 sampai 10. Nah, untuk penilaian psikomotorik itu aspek yang ditilainya itu ada 2, yaitu tugas tertulis dan tugas tidak tertulis. Keterangannya itu dapat hasil sesuai dengan pengamatan yang dilakukan tanpa adanya plagiat. Jadi, apabila penilaiannya tanpa plagiat, maka skornya 5. Menjelaskan kesimpulan dan data hasil yaitu 5. Jadi skornya itu 10. Lalu ini adalah penilaian afektif. Penilaian afektif ini yang dinilai adalah ketika si kelompoknya itu gotong royong dengan teman kelompoknya mengikuti rangkaian praktikum dengan baik dan benar, maka skornya akan 3. Lalu yang kedua yaitu adanya rasa tanggung jawab, yaitu menyelesaikan praktikum sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh guru dan bersungguh-sungguh mengerjakannya, itu nilainya ada 4. Yang ketiga adalah komunikasi antar kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok itu kurang komunikasi, maka akan dikurangi. Lalu misalnya komunikasinya lancar dengan kelompoknya, apabila si data hasilnya kurang sesuai, maka akan mendapatkan skor 3. Nah, ini untuk daftar pusakanya. Lalu untuk identitas penulis itu sendiri, ini saya orang Majalengka. Lalu tempat tanggal lahir saya itu 7 Desember 2000. Nah, saya anak pertama dari 2 saudara. Lalu saya menyelesaikan pendidikan untuk di tingkat sekolah dasar, yaitu di MIPW Cilimus, lalu di MTS Almasum, lalu yang untuk tingkat SMA-nya saya di MAN 1 Kabupaten Tasikmalaya, dan sekarang saya di Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Jati Bantung. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.